satu contoh bagi kita agar kita mengisi perjalanan waktu kita di tahun 2022 ini dengan kesediaan kita untuk ikut serta misi Kristus yang Dia titipkan kepada kita pada saat kita dibaptis, pada saat kita menerima sakramen Krisma, pada saat kita merayakan Ekaristi. Imam selalu mengatakan misa sudah selesai, pergilah wartakanlah kebaikan Tuhan. Artinya kita ini adalah orang-orang utusan Tuhan, dan sebagai utusannya maka kita harus berbicara, harus menceritakan tentang kebaikan Tuhan. Dan saya tadi mengatakan kebaikan Tuhan itu bisa kita alami, bisa kita rasakan dengan berkat yang kita terima. Nah, ceritakanlah itu, sharingkanlah itu kepada sesama kita, bahwa saya mendapat berkat dari Tuhan melalui orang ini. Mungkin dengan itu orang mengatakan puji Tuhan, bahwa Tuhan tetap berkarya dalam hidup saudara. Itulah cara kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dan melalui itu pula kita memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Umat sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita mengucapkan selamat tahun baru satu kepada yang lain pada awal tahun ini. Ya, puji Tuhan bahwa kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menikmati ataupun mulai memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Tentu ada banyak harapan, ada banyak keinginan ataupun cita-cita, tetapi sekaligus juga mungkin usaha-usaha perbaikan diri kita untuk tahun yang akan datang. Karena Tuhan memberikan waktu agar waktu itu sungguh dimanfaatkan bagi kita untuk kemuliaannya dan juga untuk melakukan perbuatan-perbuatan baik kepada sesama kita. Hari pertama tahun baru senantiasa gereja mengkhususkan waktunya untuk merayakan Santa Maria Bunda Allah. Santa Maria adalah Bunda Yesus Kristus dan Bunda kita. Liturgi kita mengajak untuk mensyukuri peranan Bunda Maria yang mendapat gelar sebagai Bunda Allah. Maria dipilih menjadi Bunda Penebus. Jawabannya pada malaikat, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu," membuat Maria sempurna menyediakan diri untuk dipakai oleh Allah dalam karya keselamatan untuk semua bangsa. Perayaan Ekaristi pada tahun baru ini dapat pula menjadi dan merupakan jawaban kesanggupan kita menempuh perjalanan waktu dengan penuh tanggung jawab sebagaimana Bunda Maria. Nah, marilah saudara-saudari kita mempersiapkan diri agar perayaan Ekaristi ini sungguh membawa berkat bagi kita sehingga kita mampu melaksanakan tugas perutusan kita yang diberikan oleh Tuhan. Kita mohon ampun atas segala kesalahan dan dosa-dosa kita, agar kita pantas dan layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru. Salah satu keistimewaan manusia
Bahkan ini keistimewaannya yang khusus, ialah kemampuan dia untuk merefleksikan tentang hidupnya. Dari refleksi itu dia menemukan kebijaksanaan dalam hidupnya. Kalau dalam bacaan kedua tadi, kita diberi rahmat istimewa oleh Allah sendiri, bahwa kita bukan hamba, tetapi adalah anak Allah, ahli waris kerajaan surga. Nah, berkaitan dengan kemampuan berefleksi dan sebagai anak Allah, maka kita orang beriman merefleksikan hidup kita, terutama di awal tahun ini. Kita diajak untuk merenungkan atau merefleksikan apa arti hidup ini. Apa makna waktu yang diberikan oleh Tuhan, dan kami menyatakannya bahwa waktu yang sekarang ini disebut hari pertama dalam tahun 2022. Dan menurut kalender Masehi masih ada 365 hari ke depan yang akan kita jalani. Dan sehubungan dengan refleksi tadi, orang mengatakan bahwa hidup ini adalah suatu perjalanan. The life is a journey. Jalannya kemana? Ya jalan dalam konteks hidup beriman kita jalan pulang menuju rumah Bapa. Kita berjalan dengan satu arahan ke sana. Nah, kita memasuki tahun baru ini, kita juga menyadari bahwa kita semakin berusia juga. Ada yang mungkin sudah 70 tahun lebih, ada juga mungkin yang 60 tahun, atau juga ada yang 30 tahun, dan seterusnya. Yang jelas bahwa usia kita bertambah, dan perjalanan kita juga semakin dekat menuju rumah abadi kita di surga. Perjalanan pulang kemana? Pulang ke rumah Bapa. Namun kita tahu bahwa perjalanan kita di dunia ini adalah suatu perjalanan, bukan perjalanan sendirian, tapi perjalanan bersama Allah itu sendiri. Nah, inilah juga suatu kehebatan atau suatu keistimewaan dari Allah yang Anda percaya dan yang saya percaya. Saya meyakininya bahwa Allah yang Anda percaya bukan Allah mengawang-awang, tapi Allah yang datang ke tengah kita, Allah yang mau berjalan bersama kita. Dia menjadi manusia, tapi dia adalah Allah. Dia lahir dari rahim seorang perempuan. Dia adalah Allah, dia adalah manusia 100%. Maka Bunda Maria disebut Bunda Allah karena dia mengandung dan melahirkan Yesus yang kita imani sebagai Allah dan manusia. Ini misteri. Kenapa bisa terjadi itu? Ya, kalau mau tanya tentang itu, tunggu sesudah mati dulu, baru kita dapat penjelasan dari Allah di surga sana. Amin. Yang kita lakukan di dunia ini ialah bahwa kita percaya. Mengapa Anda percaya? Seperti Bunda Maria, dia percaya. Ya, itu keputusan kita masing-masing. Ada yang memutuskan, saya tidak percaya itu. Oke, itulah pilihan Anda. Tapi kita yang hadir dalam perayaan Ekaristi ini, kita memutuskan, kendati saya tidak memahami seluruhnya, tapi saya percaya bahwa saya tidak hidup sendirian. Saya tidak berjalan sendirian di dunia ini, tapi saya berjalan bersama Allah yang saya imani, yang saya sembah, yang saya puji, yang saya yakini dia menjaga saya, dia melindungi saya, dia membimbing saya menuju terang kehidupan. Dan dia mengajak saya, membimbing saya agar saya menjadi orang yang juga membawa selamat bagi sesama saya. Saya memutuskan itu untuk percaya kepada Allah.
Allah yang seperti apa? Allah yang lahir di dunia. Allah yang turun ke dunia ini dan menjadi manusia, masuk dalam sejarah waktu kita, melakukan perjalanan di dunia ini. Dan luar biasa, Yesus itu, dia tidak mau jalan sendirian untuk membawa kabar baik itu. Dia mengundang para murid lainnya dan dia mengatakan kepada mereka, kamu bukan hamba saya, kamu adalah anak Allah seperti saya. Sehingga kita adalah saudara dan saudari Tuhan Yesus itu. Dan kita berjalan bersama. Nah, saudara dan saudari, tanggapan kita, pilihan kita untuk menegaskan saya mengikuti Engkau Tuhan Yesus, itu penting untuk kita tegaskan pada awal tahun ini. Sehingga perjalanan kita selama 365 hari ke depan itu sudah jelas, kita bukan orang yang terombang-ambing ke sana kemari oleh tantangan, kesulitan hidup. Karena banyak kesulitan-kesulitan hidup yang bisa disebabkan oleh orang lain yang mungkin mengganggu keputusan iman kita. Tetapi saudara dan saudari, Anda memilih untuk percaya kepada Tuhan ini. Dan pilihan Anda itu tepat. Pilihan itu menguatkan, meneguhkan. Banyak orang-orang di dalam sejarah kehidupan ini yang telah memutuskan, telah mengambil keputusan, saya percaya kepada Kristus itu. Bunda Maria, yang hari ini kita rayakan pestanya sebagai Bunda Allah, dia mengambil keputusan. Walaupun dia tidak mengerti. Itu yang orang katakan, Bunda Maria itu hidup bukan berdasarkan pengetahuan yang dia ketahui, tetapi dia hidup dan menjalani kehidupannya berdasarkan imannya, kepercayaannya kepada Tuhan. Fiat Bunda Maria, aku ini hamba Tuhan. Terjadilah padaku menurut perkataanmu, itulah yang dia pegang dalam perjalanan hidupnya selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita juga punya fiat, kita punya janji, kita punya tekad, dan baiklah itu dirancang pada awal tahun ini, bahwa seperti Bunda Maria, kami mau mengikuti Tuhan itu. Dan bersama dia, bersama Tuhan, bersama Bunda Maria, pastilah kami akan membawa selamat bagi sesama kita. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan pertama tadi sebenarnya mengungkapkan kepada kita bagaimana kita mengisi juga perjalanan kita ini. Isilah perjalanan hidup kita dengan menjadi berkat bagi sesama. Kalau dalam bacaan pertama Tuhan berfirman kepada Musa, Musa, bicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beritahukan kepada mereka bahwa Tuhan memberkati kalian. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu saja apa yang disampaikan oleh Musa kepada Harun, dan Harun kemudian menyampaikan ini kepada umat Israel, adalah warta sukacita bahwa Tuhan memberkati Anda sekalian. Dan berkat yang sama kita terima dari Tuhan sendiri. Tentu saja ini diharapkan bahwa kita juga menjadi berkat bagi sesama kita. Kita berjuang, kita berusaha dengan segala macam cara, dalam segala macam bentuk, agar perjalanan hidup kita sepanjang tahun 2022 ini menjadi berkat bagi sesama kita. Karena apa? Karena kita mendapat berkat dari Tuhan. Maka bagus juga pada kesempatan awal tahun ini, paling tidaklah kita daftar sedikit, berapa berkat yang saya terima dari Tuhan, berapa berkat kebaikan yang saya terima dari sesama saya. Apakah cukup banyak berkat saya peroleh? Atau juga boleh dicatat, berapa banyak berkat yang saya berikan kepada sesama saya. Kalau saya, terlalu banyak saya dapat berkat dari Anda sekalian ini. Terima kasih ya. Luar biasa. Berkat yang berlimpah diberikan oleh umat Keuskupan Bogor ini untuk membantu karya penggembalaan saya. Kalau di katedral ini saja misalnya, kita berjuang, berusaha bersama agar ada gedung Maria di sebelah, dan itu terwujud. Karena apa?
Ya karena berkat kita semua. Siapa yang bisa membangun gedung ini itu sendirian? Tidak bisa. Itu terjadi karena kita bisa berjalan bersama dan saling memberikan berkat itu. Semarak 125 tahun yang lalu, berapa waktu lalu kita rayakan dengan luar biasa. Itulah berkat yang Anda berikan, yang saya terima, yang Anda terima. Mengapa saya mengatakan saya menerima berkat itu? Karena apa? Karena Anda membantu saya dalam tugas penggembalaan, dan tugas penggembalaan utamanya ialah mengajak Anda sekalian untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Bangunan itu tidak ada gunanya kalau tidak diisi oleh orang-orang yang percaya kepada Yesus. Amin. Maka mari kita mengisi juga gedung itu dengan orang-orang yang benar-benar percaya kepada Kristus. Jadi kalau saya menghitung berkat, terlalu banyak berkat yang saya terima dari umat sekalian. Tentu Tuhan itu maha baik. Maka saya meyakini Tuhan itu maha baik. Dan Dia memperlihatkan kebaikannya melalui orang-orang yang Dia ciptakan, yang Dia angkat sebagai anaknya. Dan mudah-mudahan Anda juga mempunyai pengalaman itu. Saya dalam perjalanan hidup saya merasakan di setiap tempat di mana saya bertugas, saya merasakan bahwa banyak sekali orang yang baik hati. Karena apa? Saya meyakini karena Allah berkarya dalam diri orang-orang ini. Kalau Allah tidak berkarya dan tidak diterima oleh orang ini, tidak mungkin ada keluar yang baik. Karena kebaikan itu yang saya yakini berasal dari Allah. Yang jahat itu berasal dari setan. Allah tidak pernah memberikan orang untuk melakukan kejahatan. Tidak. Tapi Allah memberikan rohnya. Roh kebaikan itu. Roh itulah yang mendorong kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama kita. Mulai dalam keluarga kita. Mulai dengan kehidupan di paroki kita. Maka saudara dan saudari, pada awal tahun ini, marilah kita menghitung berkat. Berkat yang kita terima. Tapi sekaligus juga berkat yang kita berikan kepada sesama kita. Kalau yang kita berikan terlalu sedikit, nah kita berjuanglah. Dalam perjalanan tahun 2022, saya memberi berkat lebih banyak kepada sesama saya. Tapi kalau misalnya sudah banyak, ya tambah banyak lagi sebelum kita pulang ke rumah Bapa. Dan sebelum orang menutup peti kita dan kemudian mengantar kita ke tempat pemakaman. Karena waktu kehidupan ini adalah waktunya kita berbagi berkat sekaligus juga mendapat berkat dari sesama kita. Nah saudara dan saudari, yang terakhir ialah bahwa kita sudah diperlihatkan oleh para gembala, orang-orang sederhana yang ketika mendapat berita tentang Tuhan yang lahir, mereka cepat-cepat pergi ke Bethlehem. Nah, baguslah lagu pembukaan tadi ya. Kita berangkat cepat-cepat seperti gembala pula. Mudah-mudahan kata cepat-cepat itu juga menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Dalam artian, kalau dalam bahasa Inggrisnya itu eagerness, artinya ada kemauan besar untuk menjumpai benarkah yang disampaikan oleh malaikat Tuhan ini. Kami mau melihatnya. Apakah Sang Juru Selamat itu lahir di gua Bethlehem itu? Dan gembala-gembala itu ya dengan eagerness-nya lalu dengan cepat-cepat berangkat dan memang menemukan. Dan setelah menemukan itu juga luar biasa. Setelah menemukan Tuhan yang lahir, Bunda Maria dan Yusuf, mereka kemudian pada akhirnya mengatakan, kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Mereka tidak menikmati sendiri pengalaman itu. Tapi mereka kemudian memuji dan memuliakan Allah dan mereka memberitakan itu kepada banyak orang. Sehingga ada dikatakan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Nah saudara dan saudari, ini juga satu contoh bagi kita agar kita mengisi perjalanan waktu kita di tahun 2022 ini dengan kesediaan kita untuk ikut serta misi Kristus yang Dia titipkan kepada kita pada saat kita dibaptis, pada saat kita menerima sakramen Krisma, pada saat kita merayakan Ekaristi. Imam selalu mengatakan misa sudah selesai, pergilah wartakanlah kebaikan Tuhan. Artinya kita ini adalah orang-orang utusan Tuhan. Dan sebagai utusannya, maka kita harus berbicara, harus menceritakan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan.
Dan saya tadi mengatakan kebaikan Tuhan itu bisa kita alami, bisa kita rasakan dengan apa yang tadi saya katakan, berkat yang kita terima. Nah, ceritakanlah itu, sharingkanlah itu kepada sesama kita, bahwa saya mendapat berkat dari Tuhan melalui orang ini. Mungkin dengan itu orang mengatakan puji Tuhan, bahwa Tuhan tetap berkarya dalam hidup saudara. Itulah cara kita untuk memberitakan kebaikan Tuhan. Dan melalui itu pula kita memuji dan memuliakan Tuhan. Marilah mewartakan misteri iman kita. Dan minum dari piala ini, wafatmu Tuhan kami wartakan. Sebelum kita berkat penutup, saya mau ucapkan khusus ini selamat tahun baru untuk 2 anak kita yang hadir pada perayaan. 3 ada di belakang ya. Ya, kita tepuk tangan untuk anak-anak kita ini di tengah kita yang sudah usia tua ini ya, dan usia muda. Jadi terima kasih orang tua sudah menghantar anaknya untuk dapat berkat dari Tuhan dalam Ekaristi. Dan mudah-mudahan kita juga tidak ragu-ragu membimbing anak-anak kita, mewariskan iman kita dalam perjalanan kita selanjutnya. Memang kita taat protokol kesehatan, tapi juga jangan lupa iman kita itu perlu diwariskan, khususnya untuk anak-anak kita. Jangan sampai gereja kita tidak beri perhatian pada anak-anak kita. Jadi selamat ya, terima kasih kalian mewakili anak-anak kali ini dalam Ekaristi tahun baru ini. Juga terima kasih untuk semuanya, mari kita melanjutkan perjalanan hidup kita dengan usaha untuk saling membantu satu sama lain, saling menjadi berkat bagi sesama kita, dan pastilah Bunda Maria selalu menyertai kita. Yang penting kita terus-menerus memohon bantuannya, berdoa bersama dia dalam perjalanan hidup ini. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini misa sudah selesai.